Saudara, pada waktu kemarin kami menyiapkan, saya melihat sebuah penglihatan. Saudara, saya melihat gak banyak sejujurnya. Gak banyak, saudara. Mereka yang bernyanyi Amazing Grace. Tapi mereka bernyanyi bukan sekedar bernyanyi, tapi mereka sedang meratap. Dan berkata, sekali lagi Tuhan, berikan Amazing Grace untuk membuka jutaan miliaran orang yang buta dan kembali melihat Engkau. Mereka meratap berdoa buat dirinya maupun buat keluarganya. Dan berkata, Tuhan, sekali lagi kami yang gak bisa bertobat. Kami yang beku, kami ini. Yang bahkan gak bisa percaya pengangkatan. Tolongi kami. Supaya kami ini bisa melihat dan bisa percaya. Saudara, dan setelah itu, saudara, penglihatan itu berganti dengan lagu tadi. Ku berdiri. Tapi pada waktu, saudara, kita menyanyikan lagu itu, seperti kita sudah ada di depan tahta Tuhan. Saudara, dan saat itu ada begitu banyak saudara kami, kita yang menyanyi dengan menangis. Bukan karena kita kurang bersyukur. Tapi karena kita tahu keluarga kita tidak selamat. Karena kita tahu keluarga kita tidak diangkat. Karena kita tahu keluarga kita, teman kita. Dan karena kita kurang bekerja. Kurang berdoa. Jadi kita menyanyi dengan berdiri di situ dan berkata, ku berdiri. Kita bersyukur buat darahnya, buat semua yang dia sudah buat kesempatan. Kita bersyukur karena kita diangkat. Tapi sekaligus kita nangis. Karena kita tahu kita nggak kerja maksimal. Kita nggak doa maksimal. Kita nggak menyembah maksimal. Pada waktu-waktu kesempatan yang kita diberikan. Dan kita tahu kita berdiri di situ tanpa beberapa keluarga. Tanpa beberapa saudara teman. Dan kita nyanyi dengan air mata. Saudara, karena itulah saya minta untuk lagu itu dinyanyikan. Walaupun kita belum bisa menyanyikan seperti penglihatan yang saya lihat. Saudara, dan saya mau berkata, inilah pesan yang saya mau sampaikan. Saudara ada. Saudara ditentukan untuk saat seperti ini. Saudara, ayat yang berkata di Ester 4 ayat 14. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam saja, bagi orang Indonesia akan timbul pertolongan dan kelepasan. Dan engkau dan keluargamu justru bisa binasa. Dan dikatakan di situ, saudara, justru untuk saat seperti ini, engkau beroleh kedudukan, engkau boleh kesempatan, engkau beroleh berkat, engkau beroleh pengajaran. Saudara, artinya apa? Kalau saudara hari ini dengar firman Tuhan, untuk itu engkau harus pergi dan memberitakan Injil. Kalau engkau punya uang hari ini, bukan untuk dirimu, tapi engkau harus berdoa uang itu untuk siapa? Mungkin uang itu untuk menyelamatkan satu keluarga. Mungkin uang itu untuk menyelamatkan tetanggamu. Mungkin uang itu untuk menyelamatkan saudara satu gereja. Kalau saudara hari ini ada kedudukan,
Mungkin engkau saudara adalah pembuat keputusan. Saudara mungkin tanpa sadar kerja di bank. Mungkin untuk saat ini saudara harus menolong beberapa orang yang sudah bangkrut. Dan sebenarnya tidak layak dapat pinjaman bank. Dan kau harus ada di situ untuk mempertahankan mereka. Berdoa untuk menawarkan kesempatan sekali lagi. Karena setiap kita hari-hari ini dimanapun kau berada, ada atas penetapan Tuhan. Dan untuk masa ini kita ada. Kalau saudara berkata, Bu, ibu gak tahu saya tinggal di kolong jembatan untuk masa ini. Kau di kolong jembatan dan kau harus memperjuangkan, bersaksi memberkati mereka. Saudara, hari itu saya ditelepon sama seseorang dan saya bangga banget. Saudara, dia berkata, Bu, saya ada di rumah sakit. Saya berkata, kenapa? Saya ini gak apa-apa sebenarnya. Tetapi dia bilang tetangga saya, teman saya kena. Dan pada waktu teman dan tetangga saya kena, saya dipaksa untuk masuk ke Wisma Atlet. Saudara, dan dia berkata, saya berdoa dan Tuhan bilang untuk saat seperti ini engkau ada. Saudara, setiap hari saudara, dia bawa saudara perjamuan. Dan dia keliling tanya, siapapun yang Kristen diajak perjamuan, tapi yang bukan Kristen, yang mau minum, angkat perjamuan bersama dia. Dan dia telepon saya dan berkata, saya tahu untuk saat seperti ini, kenapa tetangga saya kena, dan kenapa RT RW saya rewel banget, sampai saya mesti masuk ke Wisma Atlet. Untuk saat seperti ini saya ada. Saudara, yang satu lagi, saudara, dia tinggal jauh. Saudara, di Italia. Saudara, waktu dia lihat bagaimana keadaan di Italia, dia telepon saya dan dia bilang, sekarang saya tahu untuk saat seperti ini saya ada di sini. Saudara, dia berkata, saya sekarang masuk ke semua orang dan gereja dan berkata, ayo yang mau kita kumpul jalan di jalan-jalan berdoa dan nyembah. Dia bilang semuanya tiba-tiba terbuka buat peperangan rohani. Semuanya tiba-tiba terbuka untuk berdoa syafaat, meratap, bahkan minta bahasa roh. Saya berdoa setiap saudara tahu untuk saat seperti ini engkau ada. Dan di dalam dirimu ada sesuatu yang Tuhan berkata, do something. Lakukan. Saudara, saya tidak mungkin ada misalnya di kolong jembatan. Tapi ada banyak orang mungkin. Rumahmu di tempat yang sangat dekat dengan itu. Dan untuk saat seperti ini, engkau ada untuk memperjuangkan mereka, menyelamatkan mereka, menolong mereka. Waktu kita tidak banyak. Tik, tok, tik, tok. Saudara, waktu itu sangat cepat. Berapa yang kita bisa saut untuk masuk pengangkatan? Berapa yang kita bisa kabarkan? Pada waktu bencana mereka bisa, saudara, teriak Yesus. Dan mungkin walaupun mereka tetap terhilang, tetap saudara meninggal, maksud saya, mereka berkata, aku percaya Yesus. Dan dia diselamatkan. Waktu kita tidak banyak untuk mempersiapkan anak-anak kita, keluarga kita, supaya mereka siap untuk saat seperti ini.
Engkau ada. Para imam, inilah saatnya engkau berdiri antara Tuhan dan manusia. Saudara, para raja, ini saatnya keuangan memberkati bahkan memulihkan Indonesia. Saudara, para tentara, ini siapnya waktunya perang. Untuk para pekerja, ini waktunya menuai jiwa. Untuk mempelai, ini waktunya intim sampai tahu tepat apa yang harus dibuat. Untuk para pilar, ini waktunya berdiri teguh. Mentransferkan ketenangan ke siapapun. Dan membawa saudara perjanjian. Saudara, sekali lagi saya mau setiap kita mengerti. Daniel 11 ayat 29 berkata, ia akan menenangkan, menyanjung, membujuk hati mereka yang melanggar perjanjian. Tapi mereka yang mengenal dan menjawab Allahnya akan kuat dan melakukan sesuatu. Saudara, akan ada suara-suara yang berkata begini, gak apa-apa kok, Tuhan mengerti. Walaupun engkau sekarang gak berdoa, hatimu tetap berdoa, gak apa-apa. Akan ada suara yang berkata, Tuhan ngerti kamu disakiti. Jadi kalau kamu hari ini tidak bisa buat bermain, tidak bisa mengampuni, gak bisa untuk benar-benar kuat, Tuhan mengerti. Suara itu akan terus bicara, saudara. Dan membujuk engkau keluar dari perjanjian. Suara itu akan berkata, Tuhan mengerti kelemahanmu. Tuhan mengerti waktu engkau jatuh dalam dosa dan is okay. Tuhan mengerti ketakutanmu. Saudara, banyak orang yang berkata Tuhan keras sama saya. Tapi seperti tadi dikatakan, saya bersyukur karena salah satu yang ajaib dalam hidup saya, anugerah terbesar. Tuhan boleh menyatakan sedikit dari keaslian kepribadiannya. Saudara, hari itu saya dilecehkan. Saudara, saya dilecehkan dengan orang yang saya layani. Saudara, dia saya baptis loh saudara. Dari agama lain. Saya layani secara pribadi. Saudara, dan di hari kesekian setelah dibaptis. Dia melecehkan saya. Saudara, waktu dia melecehkan saya begitu rupa. Saya mendorongnya, akhirnya singkat cerita saudara. Tidak terjadi pemerkosaan, hanya pelecehan walaupun semua baju saya sudah terbuka. Saudara, dan saya lari ke kamar mandi. Saya mandi. Saya mandi sekali, selesai dan saya merasa. Saudara, bahwa bau itu masih ada di badan saya mandi lagi. Saudara, selesai mandi, sudah pakai sabun, pakai semprot minyak wangi. Saya mau makan, tiba-tiba saya mencium bau dia lagi, saudara. Dan kemudian saya lari mandi lagi. Dan pada saat itu saya berpikir, Tuhan akan datang dan berkata, Iin, aku mengerti. Kamu terluka, saya tahu kamu takut. Tapi hari itu, dia datang dengan keilahiannya. Sekali lagi ada banyak orang, dia suka dengan sisi Tuhan yang manusiawi. Dan Tuhan memang anak manusia yang dia punya sisi manusia. Tapi saya suka karena dia sering datang dalam hidup saya dengan sisi ilahi karena dia anak Allah. Dan saya berdoa hari-hari ini, saudara harus belajar mengenal dia dalam sisi keilahian. Dan hari itu Tuhan tidak berkata sebagai anak manusia.
Dia berkata sebagai anak Allah, dia berkata begini, berhenti menangis, berhenti mengasihani diri sendiri. Daging tidak pernah bisa mengotori apapun, karena jiwa dan roh itu yang penting. Dan Tuhan dengan sangat keras berkata, tidak ada orang bisa menyentuhmu kalau hatimu tetap tinggal dalam Kristus. Saudara, tiba-tiba dia datang dengan sangat kuat. Dan tiba-tiba dia berkata, jangan biarkan kemarahan, jangan biarkan dendam itu merusak hidupmu. Saudara, dan tiba-tiba saya diterpa suatu cinta. Dan saya melihat orang itu adalah orang yang sangat butuh, sangat lapar. Sampai dia tidak peduli apapun, dia meraihnya dari saya untuk mengenyangkan kelaparannya. Dan saat itu semua kemarahan hilang. Saya melihatnya dengan mata kasih. Dan saya berkata, Tuhan, sangat mengerikan kelaparan yang ada di dunia ini, yang membuat orang menjadi jahat, orang menjadi kejam. Dan hari itu Tuhan berkata, untuk itulah engkau ada. Untuk mengasihi, untuk menyembuhkan, untuk membangkitkan, untuk berdiri tegak dalam kebenaran. Sejak hari itu sampai sekarang sudah puluhan tahun. Saya melayani ribuan orang yang dilecehkan, menderita, diperkosa, bahkan dihamili oleh ayahnya sendiri. Dan setiap kali saya melayani orang-orang itu, seperti ada kerlingan cinta dari Tuhan. Dan dia berkata, kenapa hari itu aku harus biarkan? Karena untuk saat seperti inilah engkau ada, engkau dibutuhkan. Tapi seperti ada kerlingan cinta yang lain yang berkata, aku bangga. Karena engkau tidak pernah mendengar bujukan iblis untuk benci, marah, kecewa, takut. Tapi karena engkau mendengar suara yang ilahi, untuk memilih bereaksi dengan cinta, dengan kuat. Karena engkau mengenal aku dan engkau bertindak. Saudara, sejak hari itu, hari di mana saya mengalami itu, besoknya saya menampung banyak orang yang dilecehkan di rumah saya. Karena orang yang mengenal Allahnya tidak bisa dihentikan, akan bertindak. Akan bertindak. Hari ini sejak kami bergerak, saudara. Saudara, kami terus bergerak dan memberi makan sangat banyak. Inilah hari kelimpahan, saudara. Kami tidak pernah melihat kelimpahan yang seperti ini. Kami tidak pernah, saudara, menerima yang namanya udang 1 ton, ikan 1 ton, daging 2 ton, saudara, beras puluhan ton, saudara, roti tawar puluhan ribu. Saya berkata, Tuhan, bagaimana mungkin dalam masa yang seperti ini kami mengalami kelimpahan yang ajaib. Sekali lagi Tuhan cuma berkata, karena orang yang mengenal Allahnya tetap kuat, tetap diberkati, tetap resepsi dan bertindak. Saudara, kitalah orang-orang yang mengenal Allah kita. Reaksimu menunjukkan seberapa engkau mengenal Allahmu. Sekali lagi, bagaimana saudara mengenal Allah?
Mari kita lihat Lukas 8 ayat 18. Karena itu perhatikanlah cara kamu mendengar. Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai daripadanya akan diambil. Juga apa yang ia anggap ada padanya. Saudara, caramu mendengar membuat saudara mendapat semua atau kehilangan semua. Saudara, ada banyak orang tidak bisa mendengar, gak bisa mendengar. Seperti tadi dikatakan, dibanjur apapun sudah ada tutup botolnya, saudara. Saudara, pada waktu ya, saudara melihat seseorang bicara dan saudara cuma berpikir begini loh. Apalagi sih, itu tutup botol. Dan tiba-tiba jiwamu plek, gak bisa dengar. Saudara, pada waktu engkau dengar dan kemudian saudara berkata begini, ini bukan buat saya, itu sih buat dia. Itu tutup botol. Sehabis itu engkau tidak bisa mendengar lagi. Saudara, pada waktu engkau mendengar dan engkau berkata, oh dia ini ya terlalu rohani, itu tutup botol. Dan engkau tidak bisa dengar lagi. Dan pada waktu engkau mengalami sesuatu dan tutup botolmu adalah mengasihani diri, Tuhan gak sayang. Tuhan biarkan ini semua, itu tutup botol. Tuhan di sampingmu, kau gak kenal kok. Tuhan teriak, engkau gak dengar. Tutup botol. Hari ini, apa tutup botol? Pada waktu saudara bahkan melayani. Dan kemudian saudara dengar dan saudara cuma beriak segini, sudah tahu. Itu tutup botol. Pada waktu engkau berpikir kau sudah tahu tentang perang, kau tidak akan pernah belajar kok. Sampai hari ini saya perang. Kalau saudara berkata gini, saya gak suka perang, itu sudah tutup botol. Dan hari ini saya mau berkata, nak, apapun waktumu gak banyak. Waktumu gak banyak. Saya berdoa saudara dengar suara tik, tok, tik, tok. Kita berlomba, nak. Kita berlomba dengan waktu. Saudara, yang kedua, itu kalau telinga dua disatuin jadi hati. Artinya apa, saudara? Mendengar bisa atau tidak bisa tergantung hatimu. Bukan tergantung sinimu. Saya sering ketemu orang bodoh banget. Saudara, hari itu saya khotbah saudara di Pemulung. Di Pemulung. Bodoh banget saudara. Gak ada yang sekolah. Tapi begitu saya datang saudara. Mereka itu sampai anggap saya ini mungkin orang apa ya. Wah, tamu agung. Saudara, mereka ciumi saya. Mereka berkata, Bu, terima kasih mau datang ke sini. Saudara, dan kemudian saya ngajar mereka tentang kuasa. Saya berkata, Bapak Ibu kalau sakit ya. Kita tahu Bapak Ibu gak punya uang. Ambil minyak. Urapi. Dan Tuhan akan menyembuhkan. Saya berkata yang kedua sama mereka. Hari ini berapapun yang kau punya, angkat di hadapan Tuhan. Itu akan jadi berkat. Dan kasih makan mereka yang membutuhkan. Saudara, dan orang ini menangkapnya letterlek. Tahu letterlek? Pokoknya begitulah. Saudara, habis saya pulang. Saudara, dia jalan. Ngetokin rumah demi rumah. Dan dia bilang begini, ada yang sakit gak? Saya mau doakan dengan minyak. Saudara mau tahu? Besok paginya dia bersaksi
Saudara, dia datang waktu itu ada rumah singgah. Dia datang ke rumah singgah, dia temuin saya. Dalam 1 hari dia sembuhkan 10 orang. 10 orang dan 10 keluarga terima Tuhan Yesus. Karena apa? Dia bisa mendengar. Pemulung. Tapi kalau kita yang dengar, kita ngomong apa? Amin. Nanti. Amin. Ya. Saya pasti kerjakan. Kalau ada teman saya, keluarga saya yang sakit. Kalau kepepet. Karena kita punya tutup botol. Orang ini enggak. Yang kedua, saudara, dia bersaksi sama saya. Saudara, dia berkata dia angkat berasnya. Dia angkat, saudara, ikan asin, tempe, dan dia potong-potong. Dan dia berkata dia masak. Dan dia mulai bagikan, saudara. Dia bagikan. Dia berkata, saya gak peduli bu, besok makan apa. Dan dia berkata, saya jalan. Ini sebuah kesaksian. Saudara, dan dia berkata selama sebulan. Tiap hari dia lewati dengan mujizat. Ada yang ngasih, ada yang doain, ada yang ngirim makanan. Tapi berasnya juga gak pernah habis. Uangnya gak tahu bagaimana, tambah terus di dompet. Dia berkata itu, bu, uang saya itu di dompet cuma 50.000. Dan itu cuma 1. Tapi setiap kali saya ambil, anehnya besok saya buka dompet. Itu ada lagi 50.000, 1 lagi. Dan dia berkata, orang mau bilang saya bohong. Orang mau bilang gak mungkin mujizat seperti itu. Memangnya Tuhan bikin uang. Dia bilang, saya gak peduli, saya ngalamin. Dia gak punya tutup botol, berkata, itu melanggar peraturan. Kalau Tuhan nyetak uang. Ada banyak tutup botol yang gak bisa membuat kita mengalami. Ada satu lagi pengalaman dan kesaksian yang ajaib di zaman ini. Saudara, saya ngomong yang sama kepada satu orang. Dan orang ini, saudara, tinggal di dekat, saudara ya, dari kawasan kumuh. Saudara, dan dia tidak punya banyak, dia miskin. Tapi dia ambil semuanya dan dia bagi-bagi. Dan dia bilang begini, bu, Tuhan itu keren banget. Kenapa? Saudara, hari itu jam 5 sore. Dia jalan-jalan keluar. Saudara, dia mau bagi-bagi lagi. Tiba-tiba Jokowi lewat, saudara. Dan Jokowi lewat bersama mobilnya. Jokowi spesial turun. Saudara, dan dia bilang sama anak buahnya, suruh buka, saudara. Ternyata Jokowi, presiden kita itu ajaib sekali. Di mobil dinasnya, di belakang itu isinya semua sembako, paket sembako, saudara. Saudara, dan hari itu lewat. Saudara, langsung Jokowi datang ke dia. Dan dia bilang, bawa ini. Saya tahu kamu sering sekali memberkati orang. Saya bilang, Bapak tahu dari mana? Orang-orang tadi sebelah sana bilang, yang suka bagi-bagi makanan itu rumah itu. Dan saudara, dia bilang, saya gemetar. Saya terima sembako, 3 paket sembako dari Bapak Jokowi. Dan dia bilang, saya senang banget, saya ciumin tangannya, saya senang banget. Habis itu dia langsung pergi, cuma ngedrop 3 paket sembako, saudara. Tapi pada waktu Pak Jokowi pergi, dia nangis, dia bilang, Tuhan, siapa aku ini? Dan dia bilang, kamu ada berfungsi, berdiri di tempatmu, dan kamu kuhormati. Karena itu aku suruh malaikatku kirim sembako buat kamu. Dan malaikat yang dipilih sama Tuhan siapa? Bapak Jokowi. Jadi kalau kita belum ngalamin, kita kurang dihormati. Enggak, ini guyon saya. Tapi saudara ngerti maksudnya. Dia sangat miskin. Tapi dia memberi. Dan Tuhan tahu menghormati. Banyak orang dicintai Tuhan. Tapi sedikit orang dihormati Tuhan. Saya berdoa one day kita jadi orang yang dihormati. Karena kita didapati menyelesaikan tugas. Saudara, Alkitab berkata dengan sangat mengerikan.
Caramu mendengar bisa membuat kamu mendapat segala sesuatu. Tapi bisa membuat kamu kehilangan segala sesuatu. Saudara, mungkin engkau punya destiny sangat besar. Tapi caramu mendengar selalu berkata, enggak mungkin, enggak bisa, siapa saya? Maka engkau kehilangan semuanya. Dan semuanya diberikan ke orang lain. Caramu mendengar. Caramu mendengar. Saudara, jauh sebelum Ibu Ruth menjadi seperti sekarang ini, saya juga menawarkan posisi Ibu Ruth untuk memberi makan banyak orang kepada 4-5 orang. Saudara, saya sharing bahwa Tuhan berkata, saya akan memberi makan kita, bangsa, anak-anak Tuhan akan memberi makan jutaan orang, ribuan orang setiap hari. Tapi banyak yang berkata, gak mungkin lah, saya pilih keluarga, saya gak percaya, saya terlalu sibuk. Caramu mendengar membuat engkau kehilangan. Seringkali saudara, saya masih ingat beberapa hal cara mendengar. Saudara, yang saya juga bersyukur dengan cara mendengar Ibu Nita. Saudara, hari itu, nih sedikit cara mendengar. Saudara, hari itu Ibu Nita datang kurus kering. Saudara, beratnya 40 kilo. Jadi saudara bisa bayangkan, saya tidak tahu berat beliau sekarang. Tapi kalau yang mengenal, boleh tanyakan saudara ya sekarang berapa. Dan bayangkan dulu 40 kilo saudara. Saudara itu kecil banget saudara, kurus banget. Dan hari itu saudara dia menangis karena diputus pacar saudara. Saudara, saya melihat seseorang yang sangat kecil, sangat lemah, sangat tidak berdaya. Menangis karena putus cinta. Saudara bisa bayangin gak sih Bu Nita seperti itu? Buat yang kenal, saudara akan tahu betapa ajaibnya beliau. Tapi saya berkata, caranya mendengar itu ajaib. Hari itu saya tidak bersyukur. Saya tidak berkata, Ibu Nita, aduh kasihan kamu. Saya bilang begini, bisa gak tinggalkan semua keadaanmu, masuk ke sini. Jadi sekretaris saya. Karena Tuhan bilang begini, ambil dia jadi sekretarismu. Saya berkata gini, Tuhan, saya butuh sekretaris yang kuat ya. Enggak yang melo kayak begini. Tuhan berkata, ambil dia. Saya langsung ngomong, bisa enggak? Dan saudara, yang ajaib dia bilang apa? Saya enggak konseling sama sekali tentang persoalannya. Saya cuma bilang, bisa enggak? Tinggalkan semuanya. Keluar dari tempat kosmu, pindah tempat saya. Jadi sekretaris saya. Enggak usah ribut. Bahkan kalau perlu gak usah nikah. Itu jawaban saya. Dan dengan air mata langsung dilap. Dia bilang, oke Bu, saya pulang ambil barang. Pindah ke sini. Seketika. Hari itu dia kerja. Seketika itu dia kasih keluar dari pekerjaan. Caranya mendengar. Membuat sampai hari ini. Dia jadi generasi Joel. Jadi orang yang berdiri dengan kuat atas Indonesia. Kekuatannya bertumbuh mungkin 7 kali, 8 kali. Kalau gak godain gak tahu. Berat badannya bertumbuh juga. Gak tahu berapa kali. Saudara, tapi bukan itu intinya. Yang saya tahu kekuatannya dahsyat dan ajaib. Berat badan cuma sampingan. Kalau gak godain gak enak saudara. Tapi sekali lagi caranya mendengar. Saya belum pernah lihat orang yang seperti itu. Saudara, dari nangis loh. Gak saya kasih jawaban. Saya malah berkata begini, bagus. Kalau perlu gak usah nikah. Siap gak? Dan anehnya menghapus air matanya langsung bilang siap. Saya pulang sekarang. Naik taksi saudara. Dan langsung ambil pakaiannya datang ke rumah saya. Saya belum pernah dapati orang
yang cara mendengarnya secepat itu. Tanpa pertanyaan. Dia nggak nanya begini, Bu berapa lama? Bu saya tinggal di sini jadi apa? Bu saya keluar dari kerjaan, kos gimana Bu? Nanti kalau ibu 3 bulan saya balik lagi. Nggak ada pertanyaan satupun. Dia bilang siap Bu. Cara mendengar. Cara mendengar. Saudara, tadi pagi Tuhan tiba-tiba berkata kepada saya. Yeremia 9 ayat 20. Maka dengarlah firman Tuhan, hai perempuan-perempuan. Biarlah telingamu menerima firman dari mulutnya. Ajarkanlah ratapan kepada anak-anakmu. Saudara, sekali lagi saya tadi sudah tulis ayatnya dan sebenarnya saya ambil versi yang lain. Yang versi yang lain tidak ada kata anak-anakmu perempuan, saudara. Jadi anak-anakmu laki-laki dan perempuan. Ada beberapa versi, saudara. Dan oleh setiap perempuan nyanyian ratapan kepada temannya. Juga gak ada ayatnya begitu. Tapi karena cepat-cepat, saudara ya, ini salah ketik. Saudara, di dalam ayatnya berkata begini. Biarlah telingamu menerima firman dari mulutnya. Ajarkanlah ratapan kepada semua anakmu. Dan biarlah semua orang ya menyanyikan nyanyian ratapan. Saudara, dan tadi pagi Tuhan jelas ngomong pakai ayat ini. Dan Tuhan berkata begini, anak-anakmu sudah tidak bisa bertobat. Anak-anakmu sudah tidak bisa meratapi keadaannya. Anak-anakmu bahkan tidak tahu bahwa mereka akan ditinggal. Mereka tidak memenuhi syarat. Mereka beku, mereka dingin, mereka tidak bisa mendengar. Dan Tuhan tiba-tiba berkata, kalau anak-anakmu tidak bisa meratapi dirinya dan Indonesia, hari yang kau lihat itu, ketika engkau berdiri di tahta, kau akan menangis dan menangis. Karena anak-anakmu, laki-laki dan perempuan, tidak ada bersama-sama engkau. Saya berdoa. Saudara, dan ayat yang lain berkata, di dalam segala kebun anggur akan ada ratapan. Aku berjalan di antaramu, tetapi engkau tidak mengenalku. Saudara, hari itu Tuhan jalan ke Emmaus. Muridnya jalan sama-sama dia. Tapi muridnya gak kenal. Muridnya gak kenal. Saudara, saya berdoa saudara menangkap. Karena pagi tadi Tuhan sangat keras. Tuhan berkata, kalian harus tahu bahwa aku sedang ada di tengah-tengahmu. Tapi banyak yang tidak kenal. Aku sedang memberikan anggur, yaitu cintaku. Tapi mereka tetap tidak mengenal. Akibatnya mereka akan minum murkaku. Bentuknya juga anggur. Tapi ingat, hari ini adalah anggur cinta yang ditawarkan. Tapi kalau engkau tidak menangkap, saudara dan saya enggak menghargai. Saudara dan saya bahkan tidak mengerti. Maka di depan kau mendapat anggur murka. Saya berdoa kita mengerti. Saya sejujurnya dari pagi sampai hari ini, saya cuma berkata, Tuhan, tolongi aku. Tolongi aku yang tidak bisa bertobat ini. Tolongi aku yang sudah tidak bisa meratap.
Tolongi aku yang merasa baik. Tolongi aku yang merasa cukup. Dan saya berdoa, Tuhan akan berjalan dan melihat ratapan kita. Ratapan yang sungguh-sungguh dan berkata, please buat aku bertobat. Please buat aku sekali lagi mencintai bangsa. Please Tuhan buat aku sekali lagi mengenal hatiku, kedegilanku. Akan membuat dia datang. Membuat dia datang. Dan kita sekali lagi pesta mencium yang namanya bau kemenangan. Dan sekali lagi seperti firman yang tadi dibacakan, kita berpesta karena firman itu masuk ke our being kita. Masuk ke paling dalam dan mengubah kita. Dan terakhir, Yohanes 3 ayat 34. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Tuhan berkata, nah aku ini punya semuanya. Aku punya lawatan, aku punya berkat, aku punya cinta, aku punya karunia, aku punya hikmat, aku punya kepandaian, aku punya damai, aku punya shalom. Persoalannya, apakah saudara punya wadah untuk menerimanya? Dan wadah itu iman, ratapan, lapar dan haus. Cara mendengar. Apakah saudara menjadi orang yang diutus? Karena engkau bisa mendengar perintah, engkau tepat melakukan. Saudara, seringkali saya tuh pengen banget nyuruh banyak orang. Tapi kalau saya nyuruh banyak orang, saudara, penjelasannya saudara lebih panjang dari perintahnya. Yang kedua, gak pernah jadi seperti yang saya mau. Yang ketiga, saudara, karena miss, semua kacau. Ujungnya saya kerjakan sendiri dan saya mesti membereskan kekacauannya. Karena itu, saya berurusan hanya dengan beberapa orang yang bisa menangkap tepat. Dan dia menjadi utusan saya. Karena dia bisa menangkap. Sekali lagi, apakah kita jadi utusan? Pak Yusak selalu menyebut dirinya duta utusan. Karena dia melakukan tepat. Exactly. Pada waktu dia khotbah, Tuhan bilang turun, dia turun. Saudara, kalau dia melayani pelepasan, saudara akan lihat lucu banget ya saudara. Banyak orang yang tidak mengerti beliau. Saya anaknya, saya ngerti banget. Dia bukan orang anti pelepasan, dia bukan anti peperangan rohani. Cuma dia berkata, saya ini utusan. Jadi saya menunggu. Saudara, sekali waktu di depan mata saya, ada orang pelepasan itu sudah 2 jam. Setiap kali teriak, tanya ke Pak Yusak. Dia bilang gini, belum waktunya. Dan dia tinggal tidur. Orang semua kesel, pendeta kesel saudara. Saudara, setelah dia tidur, sore saudara, itu masih pelepasan terus tuh, retret soalnya. Saudara, dia bangun tidur, mandi, Tuhan bilang sekarang. Dia datang itu ke tempat pelepasan. Dia cuma ngomong gini sama setannya. Kamu tahu, saya sudah dengar keputusan Tuhan. Orang yang dilepasin teriak gini, tahu. Terus Pak Yusak ngomong gini, gak usah macam-macam, keluar dengan sopan. Gak usah bikin macam-macam. Orang yang bilang, ya tahu. Terus coba gini, blek, lepas. Kenapa? Dia utusan. Dia tahu persis. Saya pernah lihat di rumah saudara.
Saudara, itu orang datang digotong. Lumpuh loh saudara. Saudara, dan kemudian saudara nggak tahu kenapa lumpuh, katanya syaraf kejepit dan sebagainya, lumpuh saudara. Terus Pak Yusak ngomong begini, Tuhan bilang ada 4 titik di belakang syarafmu yang terjepit. Dan Tuhan suruh saya melakukan sesuatu, tapi ini akan sakit sekali. Oke enggak? Orangnya bilang oke Pak. Saudara ditelungkupin. Terus kemudian Pak Yusak gak tahulah dengan kekuatannya ditekan, saudara, orangnya teriak. Wah, wah, saudara. Cuma ditekan 4 kali dan teriak-teriaknya saudara. Wah, itu menggema kayak orang disiksa saudara. Jalan. Langsung jalan. Saudara, dan orang berkata, loh dia pendeta harusnya nengking. Enggak, utusan. Kalau utusannya bilang pencet. Saudara. Utusan. Bisakah kita jadi utusan? Bisakah kita jadi utusan? Maka roh yang tidak terbatas itu akan melanda kita. Terakhir, saya kasih sebuah cerita. Saya berharap saudara mengerti gabungan dari semuanya. Saudara, ada peloton yang waktu itu disebar saudara pada waktu Perang Dunia Kedua. Jadi ditempatkan saudara ya, nyelundupin di Jerman, di Inggris dan di mana, pokoknya di tempat-tempat peperangan. Mereka bersembunyi saudara di hutan-hutan saudara. Dan dengan sinyal yang sangat parah di jam-jam tertentu, saudara dari pusat mengirim berita. Saudara, ada beberapa yang mengerti, walaupun itu salah, beritanya salah. Saudara, kenapa? Hilang ada. Saudara, beritanya sepotong karena sinyal memang jelek di tengah hutan. Saudara, tetapi yang ajaib saudara, beberapa dari mereka itu menangkap sangat tepat. Mereka langsung lari. Mereka bilang, kami ngerti. Jam sekian kami ada di situ dan kami ngerti. Saudara, dan mereka siap di situ. Saudara, mereka cuma siap, mereka mengepung. Siap. Padahal mereka sangat sedikit dan mereka berhadapan dengan tank. Tapi tiba-tiba saudara, di jam yang dikatakan itu pesawat tiba-tiba datang membom semua, bom. Dan kemudian pesawat itu pergi. Dan mereka langsung nyerbu, take over semuanya. Dan akibatnya satu negara dimenangkan. Mereka cuma kira-kira 12 orang. Why? Karena mereka bisa mendengar di tengah potongan berita yang salah. Saudara, mereka cuma siap. Mereka cuma ada di situ dengan tepat sebagai utusan. Pesawat itu cuma lewat, saudara. Pergi, hilang. Tapi karena mereka siap, satu kota, satu negara dimenangkan. Tapi yang lain, mereka bilang begini, nggak jelas, nggak ngerti, apa sih maksudnya? Saudara, dan pada waktu pesawat itu lewat, dampaknya nggak ada sama sekali. Bahkan 3 hari kemudian 12 orang ini ketahuan oleh musuh dan dibantai habis. Kita ada di posisi itu. Waktu kita nggak banyak. Kita rebut satu negara. Atau kita ditangkap dan dibantai. Pilihan di tanganmu. Mari kita berdoa. Ajari kami Tuhan. Ajari kami. Ajari kami mendengar. Ajari kami meratapi keadaan kami yang malas, bodoh, degil. Ajar
Ajari kami. Ajari kami bergerak sebagai utusan. Ajari kami menyiapkan pada waktu yang tidak terbatas itu. Segera datang dan menyerbu. Ajari kami memotong semua tutup botol. Bahkan sampai tidak bisa ditutup lagi oleh apapun. Tuhan, kami mau ambil pedang kami dan memotong tutup botol kami. Itulah saat kami tentaramu memotong kedagingan, kemauan, kebodohan kami. Supaya kami menjadi utusanmu. Karena kami cuma punya 2 pilihan. Menang atau dibunuh. Kami dan keluarga kami. Tolongi kami mengerti. Biarlah roh yang tidak terbatas itu. Hikmat, kasih, kemenangan, kemuliaan, karunia, damai, shalom. Semua yang terbaik dari surga yang ilahi turun buat setiap kami. Dan biarkan kami punya wadah yang menangkapnya. Kami mau terima itu. Kami mau terima itu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Semua ini turun. Buat mereka yang bisa mendengar. Yang percaya. Dan melakukan. Dan semua yang menangkapnya berkata, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati.